Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene kelompok piro anjir? Kelompok piro iki? Ut, Rapopo iki Kelompok ngedikat 6. Kenapa nek 6 tulis 6 6. kok 6 no? 6. Kalian itu. Ulang-ulang. Oke. Stop, stop, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Afrizah Risma Frederika dan teman-teman saya. Saya Octavia Ramadhani Priyanti. Saya Syifa Aina Nazilah. Saya Salma Hikmat Raya. Saya Listia Khairunnisa. Dan saya Naisa Putri Aviani. Kelompok kami membahas mengenai IMF dan World Bank. Tentang bagaimana pengertian dari IMF dan World Bank, tujuan atau peran dan fungsi kegiatan IMF dan World Bank. Yang pertama adalah pendahuluan. IMF dan World Bank lahir dari konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 sebagai respon atas krisis ekonomi dunia akibat depresi besar pada Perang Dunia II. IMF berfokus pada stabilitas moneter internasional perdagangan dan pinjaman untuk masalah neraca pembayaran, sedangkan World Bank berfokus pada pembiayaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Jadi, pada tahun 1930-an terjadi depresi besar atau kehancuran ekonomi secara global yang diperparah oleh Perang Dunia Kedua. Jadi pada tahun-tahun itu terjadi depresi besar yang bisa dikatakan sebagai krisis ekonomi global di mana terdapat banyak pengangguran global dan investasi atau usaha menurun serta banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut dan diperparah oleh Perang Dunia Kedua. Nah, dari hal-hal tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk mencari solusi bersama dalam membangun kembali stabilitas ekonomi internasional. Hal ini melahirkan konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 yang menjadi titik awal lahirnya lembaga-lembaga keuangan nasional yaitu IMF dan World Bank. Selanjutnya adalah pengertian IMF. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Dana Moneter Internasional. IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom, dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 di Bretton Woods dengan markas besar yang berkedudukan di Washington, D.C. Amerika Serikat. Pembentukan IMF sebagai hasil dari konferensi Bretton Woods yang berlangsung tahun 1944. Salah satu misi IMF yaitu membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi dengan penyediaan paket bantuan kepada negara yang sedang mengalami krisis. IMF juga menjadi konsultatif, di mana IMF bertugas untuk menyampaikan saran apa yang harus dilakukan oleh negara anggota yang mengalami kondisi ekonomi yang memburuk. Peran atau tujuan IMF. Yang pertama, mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga yang menyediakan mekanisme untuk konsultan dan kolaborasi tentang masalah moneter. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib di antara anggota. Yang ketiga, membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam kaitan dengan transaksi-transaksi antar anggota penghapusan hambatan-hambatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Lalu selanjutnya fungsi IMF yang pertama menggariskan suatu code of conduct, yaitu kebijakan nilai tukar dan pembatasan transaksi pembayaran dalam neraca berjalan. Lalu kedua, memberikan bantuan keuangan atau pinjaman.
pinjaman kepada anggota agar dalam menghindari ketidakseimbangan pembayaran negara tersebut tetap dapat mengikuti Code of Conduct yang disepakati bersama. Lalu yang ketiga, menyediakan forum konsultasi dan kerjasama. Menyediakan forum konsultasi dan kerjasama untuk negara anggota mengenai masalah-masalah keuangan internasional. Lalu, peran dan kegiatan IMF. IMF juga memiliki peran konsultatif, di mana IMF bertugas untuk meningkatkan, memuji, dan menyampaikan saran apa yang harus dilakukan oleh negara anggota saat kondisi ekonomi memburuk. Saran-saran ini akan otomatis diberikan IMF saat ekonomi suatu negara mencapai titik sakit. Meskipun demikian, IMF tidak mempunyai wewenang untuk campur tangan secara langsung dalam perekonomian suatu negara anggota. Selanjutnya ada pengertian World Bank. World Bank atau Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang berdiri pada Juli 1944 melalui konferensi Bretton Woods bersamaan dengan lahirnya IMF. Lembaga ini berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat, dan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan keuangan serta dukungan teknis kepada negara-negara anggotanya, terutama negara berkembang. Bank Dunia terdiri dari beberapa institusi yang bergabung dalam World Bank Group, yaitu IBRD, IDE, IFC, MIGA, dan ICIJ. Tujuan utama Bank Dunia adalah mendukung pembangunan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi tingkat kemiskinan di dunia. Melalui pinjaman, hibah, maupun kerjasama teknis, Bank Dunia berusaha membantu negara berkembang agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan perannya tersebut, Bank Dunia menjadi salah satu lembaga internasional yang berpengaruh besar dalam proses pembangunan global. Lalu jenis bantuan yang diberikan oleh World Bank yang pertama adalah perjanjian pinjaman, merupakan perjanjian utama antara Bank Dunia dengan negara peminjam. Contohnya adalah pinjaman Bank Dunia ke Indonesia untuk membuat jalan tol. Yang kedua adalah perjanjian jaminan, merupakan perjanjian antara Bank Dunia dengan negara anggota, di mana anggota tersebut telah menyetujui untuk memberi jaminan atau atas pinjaman dari Bank Dunia. Lalu yang ketiga adalah perjanjian proyek, merupakan perjanjian antara Bank Dunia dengan pelaksana proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Yang keempat adalah perjanjian penerusan pinjaman, merupakan perjanjian yang diadakan apabila negara peminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain. Yang terakhir adalah pengaturan kontrak tambahan, merupakan kontrak tambahan yang diperlukan untuk mengatur hal-hal khusus dalam perjanjian pinjaman. Dan tujuan World Bank. Yang pertama, rekonstruksi dan pembangunan melalui investasi dan peningkatan standar hidup. Membuat rekonstruksi dan pembangunan dari negara-negara anggota melalui penyediaan investasi modal dan sarana produksi, memacu pertanian jangka panjang dari perdagangan internasional, serta peningkatan standar hidup dari negara-negara anggota. Nah, jadi Bank Dunia itu berusaha membantu negara-negara anggotanya untuk pulih dan membangun kembali setelah mengalami krisis atau perang, terutama dengan cara memberikan dukungan modal, mendorong pertanian, perdagangan, dan peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, mendorong investasi swasta asing. Meningkatkan investasi swasta asing dengan seminar dan partisipasi di dalam pinjaman-pinjaman dan investasi-investasi lain yang dibuat investor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia juga punya peran sebagai penjamin agar investor asing mau menanamkan modalnya di negara berkembang sehingga pertumbuhan bisa lebih cepat. Yang ketiga, memberi pinjaman untuk sumber produksi produktif. Membantu memberikan pinjaman dana bagi pembiayaan sumber-sumber produksi yang produktif di saat modal swasta tidak cukup tersedia dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Jadi ketika investor swasta tidak bisa memenuhi kebutuhan modal, Bank Dunia
turun tangan untuk menutup kekurangan tersebut melalui pinjaman, khususnya untuk proyek yang produktif dan bermanfaat bagi perekonomian. Yang keempat, memberikan bantuan teknis pembangunan ekonomi kepada negara-negara anggota dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi mereka. Tidak hanya dana, Bank Dunia juga memberikan pendampingan berupa pengetahuan, keahlian, dan teknologi agar pembangunan ekonomi di negara anggota bisa lebih efektif. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas pembangunan lewat kerjasama internasional. Mencoba meningkatkan efektivitas usaha-usaha pembangunan internasional dengan mendukung kerjasama antara donor-donor keuangan dan bantuan teknis. Nah, jadi Bank Dunia berperan sebagai penghubung antar negara, organisasi, dan lembaga donor, supaya pembangunan bisa berjalan lebih terarah, tidak timbang tindih, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat dunia. Yang terakhir adalah kesimpulan. IMF dan World Bank berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global. IMF mengatur kebijakan moneter dan memberikan bantuan keuangan jangka pendek maupun panjang, sementara World Bank mendukung pembangunan melalui pinjaman proyek. Keduanya mendorong prinsip liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, jadi IMF dan World Bank merupakan dua lembaga keuangan internasional yang lahir dari semangat rekonstruksi ekonomi pasca Perang Dunia II. IMF berperan menjaga stabilitas ekonomi moneter internasional, mengawasi nilai tukar, memfasilitasi perdagangan dunia, dan memberikan pinjaman untuk menanggulangi masalah neraca pembayaran. Sementara itu, Bank Dunia lebih menekankan pada pembiayaan pembangunan melalui berbagai perjanjian pinjaman yang mendukung proyek infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan reformasi struktural di negara berkembang. Kedua lembaga ini sama-sama mendorong penerapan prinsip liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi sebagai strategi utama dalam pembangunan ekonomi. Meskipun peran dan kebijakannya sering menuai kritik karena dinilai membawa kepentingan negara maju, namun secara historis IMF dan Bank